Sebelum mulai, coba kamera, coba tunjuk ke kiri kanan itu. Ya, saudara lihat ya, kita punya layar tengah nih bagus, tapi coba saudara banding dengan kanan dan kiri, nyaris tidak kelihatan, bukan? Ya, sehingga biasanya yang tengah ini untuk kita teks, kiri kanan untuk penampilan view yang lain, dan itu sangat mungkin bagi kita tidak terlalu pengaruh, tapi itu sangat berpengaruh pada yang ikut live streaming, ya. Sedangkan yang ikut live streaming kita juga banyak, karena memang ini kita memakai LCD biasa, dan itu pun sudah parah. Karena itu demi keseimbangan dan juga pelayanan yang baik, lebih baik dari sisi multimedia, kita mau mengadakan 2 lagi videotron seukuran ini untuk kiri dan kanan, ya. Itu butuh biaya 145 juta. Karena itu saya beri kesempatan buat saudara semua maupun juga yang hadir di sini yang mengikuti ibadah online ini, saudara bisa ambil bagian dengan memberikan sumbangan khusus untuk pengadaan videotron. Mudah-mudahan sebelum kita Natal sudah ada, ya. Saudara bisa kirimkan ke rekening gereja lalu kasih keterangan saja untuk videotron, ya. Oke. Kedua, tadi bisa tunjukkan, siapkan Alkitab, program Alkitab. Tadi Ibu Herlin memimpin lagu Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Lalu Pak Minggus bilang pada saya tidak setuju keselamatan bagi Allah, seolah-olah Allah butuh keselamatan. Seharusnya adalah keselamatan dari Allah. Lalu saya bilang ke Pak Minggus, masalahnya teks Alkitab bilang begitu. Ya, coba lihat di Wahyu, tunjukkan Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kok keselamatan bagi Allah? Artinya pembuat lagu ini juga tidak salah, karena dia cuma mengutip teks Wahyu 7 ayat 10. Persoalannya adalah lembaga Alkitab yang menerjemahkan Wahyu 7 ayat 10 ini benar apa tidak? Ya, maka saya sambil duduk di situ, saya mencoba memeriksa bahasa asli dari teks itu, ya. He soteria kai he dinamis kai he basiliato theon hemon. Dan saudara-saudara, di situ kata dari ternyata tidak muncul dalam teks. Tidak ada. Sehingga dan kata itu, keselamatan kuasa kerajaan, dia ditulis dalam bentuk genitif. Apa itu bentuk genitif? Nah, bentuk genitif itu menyangkut kepemilikan atau kepunyaan. Itu ada banyak ya dalam bahasa Yunani itu. Kalau imperatif artinya perintah, ya kayak gitu ya. Jadi kalau kita bilang haleluya dari kata halel, bentuknya imperatif. Kalau begitu itu kalimat perintah. Maka halel itu memuji. Tapi karena dia bentuk perintah, maka dia bukan memuji, tetapi pujilah atau perintah untuk memuji. Makanya haleluya ada dalam bentuk imperatif, maka itu adalah kata perintah. Maka saya menggunakan kata itu, haleluya, itu perintah kepada saudara supaya mari, ayo, puji Tuhan. Nah, kalau begitu haleluya tidak boleh dipakai untuk Tuhan. Karena haleluya, kamu mau perintah Tuhan, puji siapa? Nah, itu contoh ya. Nah, kalau dia kasusnya genitif, kalau genitif itu artinya menunjukkan kepemilikan. Maka kata-kata yang muncul di sini ya, yaitu bahwa
Touteohemon itu bentuk kata Allah kita, tapi dia bentuknya genitif. Berarti keselamatan itu Allah kita. Tidak ada kata dari. Keselamatan itu Allah kita. Oh, keselamatan Allah kita? Yes, keselamatan itu Allah kita. Tapi kalau lihat dia case-nya genitif, oh berarti keselamatan itu milik Allah kita. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau begitu mau diterjemahkan bagaimana? Kan agak susah. Karena kalau ikut letterlek harfiah, keselamatan itu Allah kita. Kok keselamatan itu Allah kita? Dia tambah bingung lagi. Ini kasus genitif. Jadi seharusnya keselamatan itu miliknya Allah kita. Nah, kalau memang begitu, maka sekarang bagaimana? Keselamatan milik Allah kita. Nah, maka di sini Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan begini, karena keselamatan itu milik Allah kita, maka keselamatan saya ini kan miliknya Allah. Maka saya diselamatkan tidak boleh untuk diri saya sendiri. Saya diselamatkan tidak boleh membuat saya keselamatan ini seolah-olah hanya untuk saya. Tidak. Keselamatan saya ini harus, karena keselamatan saya sekarang milik Allah, maka saya harus pakai keselamatan saya ini untuk Allah. Kalau begitu, keselamatan ini harus dikembalikan kepada Allah. Keselamatan milik Allah. Keselamatan bagi Allah. Paham? Karena kamu telah ditebus, maka hidupmu harus bagi Allah. Uangmu harus bagi Allah. Kekuatanmu harus bagi Allah. Kepintaranmu harus bagi Allah. Keselamatanmu harus bagi Allah. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Kalau tidak dijelaskan, maka kok keselamatan kok bagi Allah, seolah-olah Allah butuh keselamatan. Maka logikanya adalah harusnya bukan keselamatan bagi Allah, keselamatan dari Allah. Itu masuk akal. Tapi dari sisi bahasa asli memang maksudnya adalah keselamatan itu miliknya Allah. Keselamatan saya miliknya Allah. Keselamatan manusia milik Allah. Karena itu milik Allah, maka saya harus serahkan kembali pada Allah, bagi Allah. Oke? Paham ya? Ya. Demikian pelajaran hari ini. Nah, saudara-saudara, saya besok Jumat ada khotbah Natal di Morowali. Lalu saya diminta bikin tema, tapi daripada saya repot-repot, sebaiknya saya bikin khotbah yang sama, sampaikan di kita duluan, baru saya sampaikan di sana versi singkatnya. Ya. Nah, karena itu hari ini kita akan bahas soal diselamatkan oleh Kristus. Kalau ada waktu nanti saya akan kasih tanya jawab. Saudara tanya jawab, siapa saja boleh bertanya kalau masih ada waktu. Nah, teks yang kita bahas ini adalah Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, inti yang ada di sini yang dibicarakannya masalah keselamatan. Makanya coba lihat ayat 17 itu, saya garis bawahi kata menyelamatkannya. Intinya soal keselamatan. Kalimat-kalimat sesudah dan sebelumnya itu menjelaskan masalah keselamatan. Maka sekarang saya mau bahas di sini ya 3 hal dari teks ini saja. Pertama, mari kita melihat objek atau sasaran keselamatan. Nah, objek atau sasaran keselamatan di sini itu dikatakan sebagai dunia. Lihat ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nya itu dunia, menyelamatkan dunia. Berarti di sini kita bisa lihat yang jadi sasaran keselamatan itu dunia. Yang jadi objek keselamatan itu dunia. Tapi dunia itu apa? Nah, kalau saudara mempelajari Injil Yohanes secara detail, kata Yunani yang dipakai untuk dunia itu kosmos. Dan kosmos itu punya arti yang banyak. Kalau saya tidak salah, kira-kira sekitar 7 atau 8 arti dari kata dunia.
Maka tidak bisa kita dunia arti ini, tidak, harus dilihat ayat ini di sini, ayat ini dunia berarti ini, di sini ayat ini berarti begini. Kadang-kadang dunia itu menunjuk kepada kosmos yang dipakai itu menunjuk pada seluruh alam semesta. Jadi Jupiter juga dunia, Saturnus juga dunia, galaksi Bima Sakti juga dunia. Itu menunjuk alam semesta. Kadang-kadang dunia itu hanya menunjuk pada planet bumi kita. Maka bumi kita itu dunia, Mars bukan dunia, Pluto bukan dunia. Kadang-kadang dunia itu dianggap sebagai seluruh umat manusia tanpa kecuali. Kadang-kadang dunia itu menunjuk kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Allah. Itu disebut sebagai dunia. Ingat ya, jangan bergaul dengan orang dunia. Maksudnya apa? Memangnya lu bukan orang di dunia ini? Ya kan? Berarti dunia di situ maknanya lain. Dunia itu menunjuk pada orang-orang jahat. Ya, kadang-kadang dunia itu menunjuk pada orang-orang percaya saja. Allah menyelamatkan dunia. Yesus Kristus juru selamat dunia. Kalau Yesus juru selamat dunia, apakah semua orang di dunia ini diselamatkan? Kan tidak, hanya orang percaya saja. Kadang-kadang dunia itu menunjuk pada keduniawian. Barang siapa bersahabat dengan dunia, dia musuh Allah. Bagaimana kau bersahabat dengan bola bumi? Ya kan? Tidak kan? Berarti dunia di situ itu maknanya keduniawian, sifat duniawi. Jadi kita bisa lihat bahwa memang dunia maknanya sangat luas di Alkitab. Nah sekarang lihat ayat kita, Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Dunia ini apa? Planet bumi ini. Karena Tuhan Yesus tidak mengunjungi Saturnus. Tuhan Yesus tidak pergi ke Jupiter, Saturnus, Uranus. Maka dunia di sini itu planet bumi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam planet bumi ini bukan untuk menghakimi dunia, kan tidak bisa planet bumi yang dihakimi. Pasti itu menunjuk pada orangnya, manusia. Bukan untuk menghakimi manusia, melainkan untuk menyelamatkannya manusia oleh dia. Maka dalam satu ayat, dua kata kosmos muncul dengan satu kata ganti, tapi yang satu berarti lain, planet, yang satu berarti lain, yaitu umat manusia. Nah, sekarang kita abaikan soal pengertian planet bumi, tapi pengertian manusia yang kedua, artinya adalah bahwa yang jadi objek keselamatan, yang jadi sasaran keselamatan Allah ini, itu adalah manusia. Manusialah yang diselamatkan oleh Allah. Ini penting, Alkitab tidak membicarakan yang lain untuk diselamatkan. Memang kita bicara nanti ada penyelamatan jiwa kita. Waktu kita percaya Yesus kita diselamatkan. Ada penyelamatan tubuh kita waktu kita mati, bangkit, dikasih tubuh yang baru. Lalu ada penebusan kepada seluruh ciptaan pada waktu dia menciptakan langit dan bumi yang baru. Di ujung zaman sana. Tapi fokus untuk keselamatan dalam pengertian diselamatkan dari murka Allah itu hanya manusia. Maka pohon tidak membutuhkan keselamatan. Binatang tidak butuh keselamatan. Karena itu kamu kalau binatang mati tidak perlu mengadakan ritual doa khusus buat binatang. Paham ya? Kalau binatang mati, anjingmu mati, kucingmu mati, tikusmu mati, kamu sedih, silakan kamu berdoa untuk dirimu. Tapi jangan berdoa untuk anjingnya, kucingnya, tikusnya. Karena mereka bukan objek, bukan sasaran yang diselamatkan. Apalagi sampai mengatakan, misalnya, Bleki, sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Tidak, itu binatang musnah, selesai. Karena dia bukan makhluk kekal. Yang makhluk dalam tanda petik ya, yang kekal itu kan pertama Allah, walaupun Allah tidak bisa disebut makhluk ya, makanya saya bilang tanda petik. Allah, kedua malaikat, ketiga iblis, keempat manusia.
Itu pun manusia itu fisiknya akan binasa, nanti dibangkitkan kembali. Tapi binatang, pohon-pohon dan sebagainya itu tidak punya sifat kekal. Waktu Allah cipta manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksudnya sifat Allah dikasih. Makanya waktu Tuhan cipta kita, sifat kekalnya dibagi. Masuk sifat kekal di sini, akhirnya kita punya kekekalan. Hanya karena kekekalan kita diberi, maka kita tidak kekal ke sana. Kita punya permulaan, tapi nanti kita kekal ke sana. Kalau Allah beda, kekalnya ke sana, kekal ke sana. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita punya permulaan, baru sampai selama-lamanya. Tapi tidak dikatakan, lalu Tuhan menciptakan anjing menurut gambar dan rupanya. Tuhan menciptakan pisang dengan gambar dan rupanya. Kan tidak. Kalau begitu pisang maupun anjing, kucing, babi tidak punya sifat kekal. Karena itu mereka mati selesai, habis. Karena itu jangan mengharapkan ketemu binatang kesayangan saudara di dalam kehidupan berikutnya. Ya. Yang menjadi sasaran objek keselamatan itu hanya manusia. Dan ayat yang ke-16, satu ayat sebelum itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti bukan hanya soal keselamatan, tapi keselamatan yang lahir dari kasih. Maka manusia adalah objek sasaran dari kasih Allah dan keselamatan dari Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, tapi manusia yang mana? Menurut orang Yahudi, keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Sasaran kasih Allah hanya untuk orang Yahudi. Tidak ada bangsa di dunia yang lebih fanatik dari orang Yahudi, apalagi pada zaman Yesus. Mereka sangat fanatik. Coba saudara, pernah ada orang kaya datang pada Yesus kan? Apa yang harus aku perbuat supaya dapat hidup yang kekal? Yesus bilang, apa yang kau baca dalam kitab suci? Lalu dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bilang, lakukanlah. Lalu orang itu bertanya, tapi siapakah sesamaku manusia? Kenapa dia perlu tanya siapakah sesamaku manusia? Karena menurut orang Yahudi, sesama manusia itu hanya sama-sama orang Yahudi. Yang bukan Yahudi bukan sesama manusia. Itu siapa? Sesama orang non-Yahudi itu adalah kayu bakar untuk api neraka. Maka sesama manusia untuk orang Yahudi hanya orang Yahudi saja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus langsung jawab dia dengan apa? Cerita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu itu siapa? Itu orang Yahudi. Lalu dia disikat oleh penyamun-penyamun. Nah terus datang imam orang Yahudi tidak tolong. Lewi orang Yahudi juga tidak tolong. Tapi datang orang Samaria yang non-Yahudi. Ternyata Samaria itu yang tolong. Jadi Yesus lalu bertanya, siapakah di antara tiga orang ini? Imam, Lewi, dan Samaria adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Imam sesama orang Yahudi tidak tolong. Lewi sesama orang Yahudi tidak tolong. Datang si Samaria, bangsa lain yang tolong. Berarti jawabnya siapakah dari tiga orang ini? Orang Samaria. Kalau begitu, orang Samaria itulah sesama manusia dari orang yang jatuh. Kalau begitu jangan kau pikir bahwa sesama manusia itu hanya sama-sama Yahudi. Tidak. Orang Samaria pun ternyata bisa menjadi sesama manusia dari orang Yahudi. Nah itu pikiran orang Yahudi begitu. Akhirnya mereka berpikir bahwa keselamatan, sasaran kasih dan keselamatan itu hanya Yahudi saja. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa berita Natal yang akan kita rayakan itu mau menyatakan tidak. Keselamatan dari Tuhan itu sebenarnya bukan untuk orang Yahudi. Maka berita Natal Lukas 2 ayat 10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku beritakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan bangsa Yahudi saja. Lalu 1 Yohanes 4. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Berarti bukan hanya dunia Yahudi. Nah, kalau Yesus hanya datang untuk Yahudi, maka kita orang Rote, Sabu, Alor, Timoro, Tirosa, entah mau Tirosa bersatu kah, ya Floba Mora, mau tambah Floba Morata, kita semua rata. Ya, tapi bersyukurnya ternyata objek dan sasaran kasih Allah dan keselamatan Allah itu ternyata untuk semua manusia tanpa pandang suku dan
budaya, warna kulit, ras, dan sebagainya. Nah, berarti luar biasa manusia nih ya. Karena dia bisa jadi sasaran kasih Allah, keselamatan Allah. Apakah yang luar biasa? Waktu Allah mengasihi manusia, kalau saya mencintai Ibrani, apa karena dia sehingga saya mencintainya, atau karena saya maka saya mencintainya? Kalau Kak Rita sayang sama Yola, karena Yola membuat Kak Rita sayang dia, atau karena Kak Rita makanya mau sayang Yola? Kayaknya dua-dua ya. Ya, karena kita juga ada rasa sayang, tapi dari anaknya juga menggemaskan ya. Anak yang cantik, anak yang menarik. Jadi ada unsur dari pihak yang dicintai, makanya kita mau mencintai. Coba kalau tanya pacar saudara, kenapa sih kamu cinta saya? Jawabnya apa? Ya karena kamu cantik. Ya walaupun tidak terlalu cantik tapi baik hati. Ya karena kamu perhatian. Karena kamu kerja buat saya sampai tabula balik. Ya, pasti ada sesuatu. Tapi sudah jelek, jahat, tukang maki, tidak mandi, bau ketek dan segala. Ya, bau ketek. Ya itu sama kayak ada lagu India yang kamu jarang mandi itu ya. Nah, lalu sudah buruk semua, tidak ada satu yang baik pun, tapi kamu masih mau cinta dia. Sebenarnya kamu cinta itu karena dia atau karena kamunya? Bagaimanapun juga di dunia ini kalau kita cinta sesuatu atau seseorang, mesti ada sesuatu di dalam sesuatu itu atau dalam seseorang itu yang menjadi alasan minimal kita mau cinta dia, mau sayang dia. Tapi kalau nol itu bagaimana? Nah sekarang Allah cinta dunia ini. Allah menjadikan manusia menjadi objek sasaran. Nah mari kita lihat bagaimana kondisi manusia. Roma 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan kebiasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ada yang baik? Model kayak begini nih ya. Ya, model kayak begini. Kira-kira dengan model manusia kayak begitu tuh, menurut saudara seharusnya Tuhan bikin bagaimana? Apakah masuk akal mengharapkan bahwa Tuhan itu mencintai jenis seperti itu? Apakah cukup rasional untuk berpikir bahwa harusnya Allah memang mencintainya? Tidak mungkin. Karena firman Tuhan yang lain, misalnya Mazmur 5 ayat 5-6 bilang, sebab engkau bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan. Maka begitu ada fasik, Allah pasti tidak berkenan. Orang jahat tidak akan menumpang di rumahmu. Tuhan tidak ada kasih tempatnya bagi orang jahat. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi yang masuk akal adalah manusia dibenci. Yang rasional adalah manusia itu ditolak, dimurkai. Roma 1:18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Mestinya yang masuk akal itu begitu. Tapi anehnya Allah menjadikan manusia bobrok macam kayak begini menjadi sasaran objek kasih, objek keselamatan.
Saya lupa saya khotbah di mana ya beberapa saat terakhir ini. Saya kutip ayat, mungkin untuk orang baik ada orang yang mau mati bagi dia, tapi bagi orang benar tidak. Sekarang saya kasih ilustrasi. Pak Minggus, Ibu Rita di sebelah, ada Adan di sebelah, ya. Ibu Rita ini orang yang, Adan ini adalah orang yang baik sekali pada Pak Minggus. Hanya dia orang yang sering bikin atau melanggar aturan. Naik motor tidak pakai helm, tidak ada SIM, dia kadang-kadang pencuri mangga di tetangga. Ya. Nah, kadang-kadang dia berkelahi dengan tetangga. Ya. Pokoknya dia aturannya, kepala desa RT bilang apa juga bilang, sudah bilang jam di atas jam 12 malam tidak ribut, tapi dia bikin pesta sampai jam 3 pagi. Bermasalah dengan Pak RT terus. Tapi dia bertetangga dengan Pak Minggus, tapi ketika Pak Minggus sakit, dia cukup baik. Dia datang bawa makan. Tahu-tahu Pak Minggus sakit, dia langsung ambil ambulans bawa ke rumah sakit. Pas Pak Minggus itu, ya pekerjaan sudah tidak ada lagi, dia pergi lobi orang kasih. Akhirnya dia ini orang baik, hanya suka langgar peraturan. Sementara Kak Rita ini orang tertib aturan. Aturan desa, RT dia taat, RW dia taat, desa ini semua dia taat. Ini. Tapi ketika Pak Minggus sakit, dia tidak pernah datang. Ya, Pak Minggus undang juga dia tidak pernah datang. Pak Minggus bilang siang Ina. Ya. Maka ini orang benar, tidak menyalahi aturan. Hanya dia nggak baik dengan Pak Minggus. Yang ini orang langgar peraturan terus. Orang tidak benar ini, tapi dia baik pada Pak Minggus. Satu ketika 3 orang ini naik kapal. Dan kapal tenggelam, semua orang sudah masing-masing ambil sekunci dan sudah lompat. Dan sekarang Pak Minggus sudah dapat 1 sekunci, tapi masih ada 1 sekunci di tangan Pak Minggus. Tinggal 2 orang ini belum dapat sekunci. Pertanyaannya, Pak Minggus kasih kepada siapa? Kasih ini, tapi ini orang banyak tidak benar loh. Tapi dia baik. Kenapa tidak pilih ini? Artinya, kita cenderung untuk menyelamatkan orang baik, biarpun tidak benar, ketimbang menyelamatkan orang benar, hanya nggak baik. Tapi bagaimana kalau ada orang di sebelah lagi, yaitu Bu Sonya, sudah tidak benar lagi, tidak baik lagi? Ya, apakah Pak Minggus memikirkan kemungkinan menyelamatkan orang ini? Tenggelamkan saja kan. Jadi kita mungkin akan memilih lebih menyelamatkan orang baik walaupun tidak benar. Tapi kalau menyelamatkan orang benar tidak mungkin. Ya, itu pilihan kedua. Apalagi orang yang sudah tidak baik, tidak benar lagi. Dan ternyata manusia itu sudah tidak benar, tidak baik lagi. Lalu apa yang Allah lakukan? Tenggelamkan? Tidak. Dia menjadikannya menjadi sasaran kasih, objek kasih dan objek keselamatan. Ini amazing grace. Ini sesuatu yang mencengangkan, ya. Dan ini, ya, berarti kita bisa lihat bahwa waktu dikatakan Allah mengasihi dunia, itu bukan karena ada sesuatu di dalam dunia, tapi karena ada sesuatu di dalam Allah. Saya kutip kata-kata Donald Carson. Ketika Yohanes berkata Allah mengasihi dunia, itu bukan karena dunia itu besar, tapi karena dunia itu jahat. Keheranan teks ini bukan bahwa dunia begitu besar, melainkan dunia begitu berdosa, namun tetap dikasihi oleh Allah. Ya. Jadi kalau tadi dari ilustrasi saya, seandainya Pak Minggus pilih untuk selamatkan Ibu Sonya, tidak ada apa-apa pun di dalam Ibu Sonya. Kalau mau pilih yang sebelah, minimal ada baiknya, walaupun tidak benar. Mau yang ini,
Yang penting ada benarnya walaupun tidak baik. Tapi mau pilih yang itu sudah tidak baik, tidak benar lagi. Nggak ada sesuatu apapun di orang ini untuk diselamatkan. Nah, seperti itulah kita yang menjadi sasaran dan objek keselamatan ini, ternyata tidak ada apa-apa yang membuat kita layak dikasihi dan diselamatkan. Ya, Riley bilang, kasih Allah kepada orang berdosa bukan respon terhadap sesuatu yang indah dalam diri manusia, tapi pancaran dari hati Allah sendiri. Dia mengasihi bukan karena manusia layak dikasihi, tapi karena ia adalah kasih. Jadi yang menyebabkan dia mau kasih itu adalah bukan kau, tapi ini di dalam dirinya. Nah, seperti itulah saya dan saudara. Manusia menjijikan yang tidak ada baik dan benarnya. Tapi menariknya, Allah jadikan kita objek kasih. Henry bilang bahwa Allah mau mengutus anaknya bagi dunia yang memberontak adalah anugerah yang mengherankan. Jika dia menghakimi dunia, itu sesuai keadilannya. Tapi kalau dia menyelamatkan dunia, itu murni karena belas kasihannya. Jadi gini, bahasa saya, kalau Tuhan menghukum manusia karena kita layak dihukum, tapi kalau Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita layak diselamatkan. Kalau sampai diselamatkan kita tidak layak, tapi kalau dihukum kita layak. Ya. Nah, ini harus membuat kita sadar bahwa kalau sampai kita diselamatkan oleh Tuhan, Amazing grace, how sweet the sound. Ini amazing grace, anugerah yang amazing, yang tak terkatakan. Itulah objek kasih. Sekarang yang kedua, inisiator keselamatan. Inisiator atau sumber keselamatan. Sekarang kembali ke ayat kita. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan. Berarti kita bisa lihat sumber keselamatan itu Allah. Inisiator keselamatan itu Allah. Leon Morris bilang, doktrin keselamatan dalam Injil Yohanes sangat menekankan bahwa inisiatif keselamatan tidak pernah dimulai dari manusia, tapi dari Allah sendiri yang mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia yang terhilang. Jadi keselamatan itu dari Allah. Ya. Nah, ini sejalan dengan berita perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama selalu kalau dikatakan soal keselamatan, sumbernya satu, yaitu Allah atau Tuhan Yahweh. Mazmur 68. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Dia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Yesaya 45, 21-22. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Yesaya 49 ayat 26. Aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu. Yunus 2 ayat 9. Keselamatan adalah dari Tuhan. Seluruh berita perjanjian lama itu menunjukkan bahwa keselamatan sumbernya satu saja, yaitu dari Tuhan. Maka Tuhan Allah adalah inisiator keselamatan dunia ini. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan Allah sumber inisiator keselamatan mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia, kenapa begitu? Secara implisit itu berarti bahwa memang dunia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau Dia menyelamatkan manusia berdosa, implisitnya manusia berdosa memang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena kalau manusia berdosa bisa menyelamatkan diri sendiri, ngapain Allah mengutus anaknya? Apalagi pakai acara mati segala. Kalau ada jalan keselamatan di dalam dunia manusia, adalah kebodohan untuk mengirim Yesus Kristus menderita sengsara aniaya kayak begitu.
Ingat ilustrasi saya, kalau saudara terjebak di lantai 20, terbakar seluruh gedung ini, ya, semua orang sudah selamat, hanya kamu sama anak kecil yang terjebak di sana. Begitu ini terbakar dan beberapa detik lagi akan runtuh dan saudara pasti mati bersama anak itu. Saudara akhirnya memilih angkat anak itu dan lompat dari lantai 20. Wow, sebelum mendarat, anak kecil itu dilempar ke sana. Yuk, tangkap. Dan anak itu selamat. Kamu leher patah, kepala pecah, mati. Kamu mati menyelamatkan anak itu. Kamu pahlawan? Kamu pahlawan? Ya, kamu pahlawan. Karena tidak ada cara lain lagi. Tapi bagaimana kalau ceritanya begini? Pada saat gedung itu mau runtuh, saudara ambil anak itu, mau loncat, tiba-tiba ada helikopter datang. Bapak, ayo segera runtuh, ayo ini helikopter naik. Wah tidak, biar saja, saya loncat saja. Maka saudara abaikan helikopternya, saudara loncat dan mati, kepala pecah, leher patah, anak itu selamatkan. Saya tanya, kamu pahlawan atau orang bodoh? Kenapa? Kalau ada jalan lain yang lebih gampang, kenapa kamu pilih jalan susah? Ya kan? Mestinya kan kamu tinggal naik helikopter kan selamat. Tapi kenapa pilih mati? Itu namanya mati konyol, bukan pahlawan. Jadi seandainya manusia berdosa bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi Allah masih mau utus anaknya mati mengerikan. Sebenarnya Allah orang bodoh ya. Termasuk Yesus juga orang bodoh ya. Tapi mana mungkin mereka bodoh? Kalau begitu dari tindakan Allah saja kita harus mengerti bahwa memang dari pihak orang berdosa, dari pihak dunia ini, tak mungkin ada cara untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa. Sprul, keselamatan tidak mungkin muncul dari dalam diri manusia karena kondisi kerusakan totalnya. Manusia tidak hanya terluka oleh dosa, tapi mati secara rohani. Sehingga keselamatan harus datang sepenuhnya dari anugerah Allah. Ini benar. Alkitab mengatakan bahwa orang berdosa itu dianalogikan sebagai orang yang sudah mati. Lihat Efesus pasal 2. Ayat 1, kamu sudah mati karena pelanggaranmu dan dosamu. Ayat 5, kita telah mati oleh kesalahan kita. Kolose 2 ayat 13, kamu juga mati oleh pelanggaran. Roma 7, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Maka manusia berdosa itu dianalogikan sebagai orang mati. Nah, menarik untuk perhatikan kata-kata Lloyd Jones. Alkitab tidak menggambarkan manusia sebagai orang yang sakit atau butuh obat, tapi sebagai mayat rohani yang tidak memiliki kemampuan menanggapi Allah tanpa anugerah hidup yang diberikan Allah sendiri. Nah, kalau memang manusia berdosa adalah orang mati, sekarang saya tanya, bagaimana caranya orang mati membangkitkan dirinya? Bisa. Bukan orang pingsan loh ya. Kita ini bukan pingsan rohani, bukan koma rohani, bukan keseleo rohani. Mati. Bagaimana caranya orang mati membangkitkan diri sendiri? Tidak ada cara. Ya, tidak ada cara. Maka begitu juga sebenarnya orang berdosa itu tidak punya cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan seperti bagi orang mati membangkitkan diri sendiri adalah mustahil, begitulah mustahil orang berdosa menyelamatkan diri sendiri. Packer bilang, manusia yang mati dalam dosa tidak memiliki kemampuan sekecil apapun untuk bergerak menuju Allah. Jika Allah tidak lebih dahulu bertindak, tidak ada seorang pun diselamatkan. Banyak orang berpikir bahwa
mereka bisa menyelamatkan diri sendiri kalau mereka berbuat baik. Kalau mereka punya amal saleh, ya. Tapi saudara, berpikir bahwa manusia bisa selamat dengan berbuat baik, itu sama dengan berpikir mayat bisa bangun kembali kalau dipakaikan jas. Itu sama dengan berpikir mayat akan bisa bangun kalau di make up. Mayat bisa bangun kalau dikasih sepatu baru. Mayat bisa bangun kalau diselimuti dengan kain yang hangat. Bisa bangun? Tidak bisa. Artinya apa yang dibuat terhadap mayat itu, jangan berpikir apa yang dibuat oleh mayat. Karena mayat tidak bisa bikin apa-apa. Tapi apa yang dibuat terhadap mayat pun tetap tidak bisa bangun. Kecuali ada yang maha kuasa, baru bisa kasih bangun dia, mayat itu. Tapi selain itu tidak mungkin, ya. Apalagi menurut Alkitab, kan orang bilang, asal kita berbuat baik, beramal saleh, ya, pasti Tuhan terima. Semoga amal salehnya diterima di sisi Yesus, ya, di sisi Allah. Semoga Tuhan memperhitungkan amal saleh beliau. Kan begitu kan kalau Pak RT, Pak Kades, kalau omong kata sambutan di tempat pemakaman itu kan begitu kan? Banyak juga begitu, ya, belum tentu salah juga. Tapi karena kalau memang itu orang percaya, amal salehnya diperhitungkan Tuhan. Tapi kalau dia bukan orang percaya, tidak ada itu sama sekali. Nah, Alkitab bilang begini, Roma 3:12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Yeremia 12:13, dapatkah orang Ethiopia yang hitam merege itu mengganti kulitnya? Ini zaman dulu belum ada operasi plastik, ya. Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik? Kau pikir kau bisa buat baik? Itu sama seperti kau pikir bahwa macan tutul bisa ubah belangnya, atau orang Ethiopia mengubah kulitnya. Itu dua analogi yang mau menunjukkan bahwa orang berdosa itu sama sekali dia tidak bisa berbuat baik. Masa Pak? Tapi kita dah lihat orang-orang berdosa. Tadi kan Pak punya ilustrasi juga, ya, ini orang langgar peraturan semua, tapi dia masih buat ada tetangga susah dia tolong, sakit dia cari ambulans, sekarang masih buat baik. Nah, kita mesti bedakan dua perspektif. Baik menurut perspektif manusia yang sudah jatuh, dengan baik menurut perspektif Tuhan Allah yang suci dan kudus. Nah, itu mesti dibedakan. Nah, kalau memang mau selamat dengan berbuat baik, jangan pakai kacamata manusia yang sudah jatuh itu. Nilai baiknya jangan nilai dari kacamata manusia, nilailah dari kacamata Allah. Karena Allah mempunyai standar sendiri untuk menganggap sesuatu baik. Makanya saya bisa lihat, wah ini baik, orang baik. Tapi balik Tuhan, belum tentu dia orang baik. Ya. Ini orang kaya menurut kacamata manusia karena rekening banknya banyak. Tapi menurut Tuhan dia orang paling miskin, buta. Kamu pikir kamu kaya, kamu tidak tahu kamu miskin, melarat, buta dan telanjang. Kan begitu toh yang di Wahyu itu. Ada orang kaya raya di sebuah kampung. Tiba-tiba dia tidur malam, dia mimpi malaikat datang. 6 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Siapa lagi paling kaya selain saya? Tapi dia mungkin bunga tidur saja. Dia tidur lagi, besok malam mimpi lagi. Malaikat yang sama datang. 5 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Ini jangan sampai saya keluar rumah orang tembak. Sejak itu dia tidak mau keluar rumah lagi. Tidur saja di rumah. Malaikat datang, 4 hari lagi orang paling kaya di kampung ini mati. Dia kaget. Ini jangan-jangan ada orang racun saya. Maka ganti semua koki. Ya, dijaga. Tidur lagi, 3 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati.
Jangan-jangan orang serbu, sewa satpam, tentara bayaran, kawal rumah. 2 hari lagi, orang paling kaya di kampung ini akan mati. Sudah lakukan segala sesuatu. 1 hari lagi, dia ketakutan. Sampai malam terakhir, menurut mimpi itu dia akan mati. Dia tidak berani tidur. Dia takut tidur, tidak bangun lagi. Menurut kebiasaan di kampung itu, kalau ada orang mati ada lonceng. Tahu ya, biasa kita di kampung-kampung itu kalau lonceng begini ada tanda orang mati. Lonceng begini artinya lonceng 1, lonceng 2, lonceng 3. Ya loh, zaman dulu. Dia sudah takut-takut, ini lagi sudah 10, 9, 5. Tiba-tiba 00 lonceng kematian bunyi. Dia kaget. Kok saya tidak mati? Tapi lonceng kematian bunyi. Cari informasi, ternyata pengemis paling buruk di kampung itu baru saja meninggal. Loh, katanya orang paling kaya di kampung ini akan mati. Kenapa bukan saya? Rupanya bagi dia paling kaya. Karena duitnya banyak. Bagi Tuhan, bukan kau. Karena kau bukan orang paling kaya. Itu pengemis melarat di sana. Dia orang paling kaya. Kalau begitu cara Tuhan menilai kan beda. Nah, maka kita bisa lihat, Pak Ustadz ini orang baik ya. Bapak ini orang baik ya, biar dia tidak percaya Yesus tapi baik sekali. Itu karena kamu yang menilai pakai kacamata manusiamu. Kalau kita mau ngomong tentang baik yang bikin masuk surga, itu harus pakai kacamata Tuhan, karena yang punya surga kan Tuhan. Nah sekarang bagaimana syaratnya Tuhan supaya disebut baik? Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi standar baik menurut Tuhan itu kalau sempurna. Oke, kamu bisa bilang bahwa Pak Kiai di sebelah itu orang baik ya. Sekarang kita tanya, dia sempurna? Tidak. Kalau tidak, jangan bilang dia orang baik. Kamu bilang dia orang baik, Tuhan bilang dia bukan orang baik. Karena Tuhan menuntut sempurna. Kalau dia masih berbuat ini yang baik ya. Tapi kalau dia masih ada pelanggaran-pelanggaran. Oke, sekarang coba pikir. Kalau saya membuat 100 peraturan. Jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu, ada 100. Kalau kamu melakukan 99, tidak lakukan 1, kamu salah berapa? Kalau saya kasih soal, ujian, 100 nomor, kamu benar 99. Yang nomor 12, saya coret. Kamu salah berapa? Salah 1 tuh. Sekarang mari lihat ayat Alkitab. Yakobus 2. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, kalau kamu taat seluruh 99, abaikan satu bagian, kamu bersalah terhadap. Jadi benar 99, salah 1, langgar berapa? Langgar 100. Mencuri tidak, iri hati tidak, sombong tidak, pelit tidak, semua tidak. Dia kurang 1 saja. Dia utang orang tidak bayar-bayar sampai sekarang. Kau kira kau hanya salah 1 di hadapan Tuhan? Tuhan anggap kau salah semua. Karena kamu melakukan semua langgar 1, dia anggap bersalah semua. Nah sekarang kalau itu baru dianggap baik, jadi begitu kamu ada salah 1, kamu dianggap salah semua, mana mungkin kamu dianggap baik? Jadi sekarang kalau begini saya tanya, ada orang baik? Kapan seorang baik di hadapan Tuhan? Lakukan semua perintah, jauhi semua larangan, sempurna. Baru Tuhan anggap kamu baik.
Ya. Kalau memang hanya satu kesalahannya, kenapa Tuhan tidak bisa anggap baik? Hanya satu saja. Tidak bisa. Kenapa? Habakuk 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Saking sucinya Tuhan, satu kelaliman saja, satu kejahatan saja tidak bisa dia lihat. Kalau begitu kamu ada satu kesalahan, dia sudah tidak bisa lihat, dia jijik terhadap itu, maka bagaimana kamu bisa dianggap orang berbuat baik? Nah, kalau sudah begini, kira-kira yang baik siapa? Siapa yang memenuhi kriteria baik? Jenderal Sudirman, Napoleon Bonaparte, Mother Teresa, Donald Trump, Ezra Soru, Domingus Lee? No. Hanya satu yang dianggap baik. Next, lihat ayatnya. Ya. Markus 10, jawab Yesus, tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Ini karena ada orang datang bilang, guru yang baik. Yesus bilang, kenapa kau bilang aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Orang Islam bilang, nah kalau gitu kan Yesus bilang dia tidak baik. Bukan, kau salah paham. Tidak ada yang baik, hanya Allah yang baik. Jadi kalau kau benar mengatakan aku baik, guru yang baik, harusnya kau percaya aku Allah dong. Karena hanya Allah yang baik. Kalau hanya Allah yang baik, berarti semua manusia tidak baik. Mungkin kita bisa berpikir di kacamata manusia, oh ini baik, ini kurang baik, ini sangat tidak baik. Kebaikannya ada level-level. Tapi kalau di hadapan Tuhan, bikin salah satu dianggap salah semua, bisakah kita bisa dibilang, ya saya memang tidak sempurna tapi ada baik sedikit? Ingat, salah satu dianggap salah semua. Maka tidak peduli kamu salah atau salah satu atau salah 1 juta, salah 10 miliar, tetap semua dianggap tidak baik. Nah, saudara-saudara, sekarang pikirkan, kalau begitu tidak ada kebaikan ya. Kalau kebaikannya tidak ada, coba verdict sini. Naik sini. Menghadap sana. Tunjukkan di sana. Itu gelas kosong ya. Saya sekarang mau meminta kamu isi gelas itu dengan air. Tolong diisi. Isi gelas ini dengan air. Tidak ada air. Jadi ini gelas ini yang diisi, tolong isi air. Bukan yang terbalik. Ini. Silakan isi gelas ini dengan air. Tidak ada air. Kenapa kamu tidak bisa isi dengan air? Tidak ada air di sini. Kalau tidak ada air. Kalau tidak ada air, lalu bagaimana ngisi? Kalau tidak ada perbuatan baik, bagaimana kau bisa selamat yang berbuat baik? Paham? Terima kasih. Bawah itu sudah 2-0 itu. Ya. Artinya, kalau Tuhan anggap semua kebaikan tidak ada, bagaimana orang pasti bisa bilang, semoga amal baiknya diterima. Apa yang diterima? Nol. Maka semua kalian yang berpikir bahwa kalian mungkin layak di hadapan Tuhan karena sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, sadarlah. Kalau tidak cepat sadar, kamu akan masuk neraka. Ya. Tapi orang lain pikir ya bahwa saya memang orang berdosa. Bagaimana kalau saya berhenti berdosa? Memang saya akui saya orang berdosa, tapi sekarang saya sudah berhenti berdosa. Bisakah saya selamat? Oke, kamu sudah berhenti berdosa ya. Sekarang pikirkan, kamu dosanya berapa?
Dan bisakah kamu berhenti dari semua dosamu? Saya memang perokok, jadi sekarang saya sudah berhenti berokok. Iya, itu kan hanya warung rokok saja. Saya tukang judi ayam, mas, sekarang sudah tidak judi ayam lagi. Ya, itu hanya judi ayam. Memang dosamu hanya merokok dan judi ayam. Maka untuk bisa berpikir begitu, pertama kamu harus hitung dulu. Dosamu ada berapa banyak, berapa jenis. Dan kedua, pastikan bahwa kamu berhenti dari semua jenis dosa itu. Tidak boleh ada satu yang tertinggal. Dengan kata lain, kalau mau berhenti, berhenti sempurna. Karena Tuhan tuntut sempurna. Sekarang, bisakah kamu berhenti dari semua dosa? Kamu bisa berhenti dari 1, 2, nomor 5, nomor 7. Tapi yang nomor 213, yang nomor 721, ingat ya, dosa itu bukan hanya perbuatan, perkataan, pikiran, perasaan, motivasi, semua itu dinilai. Kamu mungkin tidak berbuat, tapi berpikir bagaimana? Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, saya tanya dulu, kalau kita scroll Facebook, TikTok, tiba-tiba ketemu perempuan telanjang lalu kita tergoda, itu berdosa nggak, Pak? Kan saya tidak sengaja cari. Saya tanya, kenapa kau bisa sampai tergoda? Mungkin karena kamu memang tidak cari, tapi begitu kena kamu tahan sedikit. Gitu. Harusnya kalau kamu scroll begini kan dia lewat terus. Kamu tidak ada kesempatan untuk tergoda. Tapi kenapa kamu tergoda? Karena begitu tek. Begitu apalagi sudah telanjang. Lihat ada nona makin cantik, bikin tak jadi suka. Kamu kalau begitu persoalannya, siapa melihat perempuan dan menginginkannya, kamu sesungguhnya telah berzina dalam hati, kan Matius pasal 5 bilang begitu. Artinya pikiran itu juga dinilai. Nah, memang saya betul-betul benci ini manusia-manusia yang tiap hari begini muncul. Kita tidak bersalah kalau kita menemukan. Tahu-tahu dia nongol. Tapi menjadi salah ketika kita mulai merenungkannya. Apalagi merenungkannya siang dan malam, ya. Lalu akhirnya mempengaruhi hatimu dan seterusnya. Kalau begitu, motivasi juga. Karena suatu tindakan yang paling suci menjadi berdosa ketika motivasinya bengkok. Kamu kasih persembahan itu mestinya baik, tapi begitu kamu kasih persembahan dengan pikiran bahwa Tuhan akan memberkati saya berlipat kali ganda, kasih 100 juta, Tuhan akan kasih 1 miliar. Kamu waktu bikin persembahan kamu berdosa. Oke, satu saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Siapa di antara kita bilang, ya saya memang sudah segenap hati mencintai Tuhan. Segenap artinya full. Jangan ada sedikit pun 1% pun hatimu terbagi ke lain. Bisa? Itu baru satu saja tuh. Jadi bisakah kamu berhenti berdosa semuanya? Kamu boleh berhenti semua, sisa satu. Kamu tetap masuk neraka. Dan ingat, berhenti melakukan satu dosa tidak pernah menutupi dosa yang telah dibuat. Kamu mabuk, pukul orang sampai gigi patah. Kamu dilaporkan masuk untuk sidang pengadilan. Pada waktu di sidang, sudah Pak Hakim, sabar Pak Hakim. Saya mau kasih tahu Pak Hakim, mulai sekarang saya bertobat, tidak akan mabuk lagi Pak Hakim. Betul janji Pak Hakim, saya tidak akan. Kira-kira Hakim itu bilang apa? Ya, kalau kamu tidak mabuk lagi bagus. Masalahnya kau sudah terlanjur mabuk dan sudah pukul orang. Jadi, kau harus tetap ditahan. Tidak mabuk itu untuk ke depanmu. Tapi yang sudah mabuk dan sudah pukul orang itu ke belakang. Kau pikir dengan berhenti mabuk menghapus kemabukan yang sudah terjadi. Kau hutang 1 miliar di bank, begitu mau disita, saya jamin mulai sekarang tidak pinjam lagi.
Mulai sekarang tidak pinjam lagi, bagus. Tapi kan yang 1 miliar itu kan harus. Bagaimana? Apakah terhapus begitu saja? Baju saya ini bagus. Ini karena ada orang Prabowo mengasihi saya, maka dia jahit buat saya baju Prabowo. Mungkin ada 20 baju. Ya, modelnya begini semua. Bagus sekali nih. Tiba-tiba saya main tinta. Tumpahlah tinta di sini. Waduh, noda. Mulai sekarang saya janji tidak akan main tinta lagi. Lalu yang tinta hilang? Kan tidak. Mulai sekarang saya tidak berdosa lagi. Berhenti. Tapi yang lain? Yang lalu? Tidak bisa bikin apa-apa. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Nah, sekarang dengarlah yang Tuhan bilang apa? Yeremia 2:22. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Terjemahan Indonesia sehari-hari. Sekalipun engkau mandi dengan memakai sabun banyak sekali, namun noda-noda kesalahanmu masih terlihat juga olehku. Jadi jangan pernah berpikir berbuat baik dan berhenti berdosa bikin saudara selamat. Ini harus diperhatikan untuk saudara-saudara yang banyak pergi KKR di kampung-kampung. Karena saya dulu juga dengan persekutuan doa rajin pergi kampung-kampung. Tapi setelah itu baru saya sadar bahwa apa sebenarnya yang saya khotbah bertahun-tahun itu. Saya hanya berkhotbah suruh orang berhenti berdosa, berhenti berdosa, berhenti berdosa. Lalu saya pikir KKR-nya berhasil. Sudah. Kalau saya hanya berhasil membuat mereka berhenti berdosa, saya tidak menyelesaikan masalah mereka, akar masalah mereka. Makanya harusnya yang namanya KKR ini nih selesaikan dulu, baru ke depannya jangan berdosa. Tapi banyak orang mengatasnamakan penginjilan tapi tidak menyelesaikan akarnya, hanya bicara ke depan. Itu tidak menyelamatkan mereka. Ya. Matthew Henry bilang, berhenti berbuat dosa tidak menghapus dosa masa lalu. Sebagaimana air yang dituangkan ke atas noda tidak dapat menghapuskan, kecuali ada kuasa pembersih yang lebih tinggi dari manusia. Demikian hanya Allah yang dapat menghapus dosa. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Rock of Ages, clap for me. 3. Agen atau pelaksana keselamatan. Lihat ayat kita. Sebab Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkannya dunia oleh Dia. Maka di sini kita melihat Yesus Kristus anak Allah itu menjadi agen atau pelaksana keselamatan. Inisiatornya, rencananya itu rencana Allah Bapa. Tapi pelaksananya itu adalah anaknya Kristus. Anak datang untuk menggenapi rencana Allah Bapa, bukan rencana iblis. Ya. Nah, bahwa Yesus agen keselamatan dari Allah Bapa terlihat juga dalam ayat lain. 1 Yohanes 4. Allah telah mengutus anaknya. Ayat 10. Allah telah mengutus anaknya. Ayat 14. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 2 Korintus 5:19. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Inisiatifnya Allah Bapa, pelaksananya itu adalah Kristus. Maka Kristus itu agen penyelamatan. Nah, saya mau kasih beberapa catatan soal agen ini. Pertama, sang agen tidak lebih rendah dari Allah Bapa secara hakiki. Lihat ayat kita, ayat tadi. Allah mengutus anaknya. Kalau dikatakan Allah mengutus anaknya, lalu tidak boleh mengatakan, oh kalau begitu ini agennya di bawah derajatnya. Omong begitu nanti jadinya seperti saksi Yehova.
Karena Allah Bapa itu Allah senior, Yesus itu Allah tapi junior. Kalau percaya model begitu, jadi kayak Erastus Sabdono. Ada major God and a minor God. Ada Allah mayor dan Allah minor. Atau semua orang yang merasa bahwa Yesus itu lebih rendah, lebih kecil derajatnya atau hakikatnya dari Allah Bapa. Tidak. Kalau bicara fungsi ya, karena yang mengutus itu lebih tinggi daripada yang diutus dalam hal fungsi, bukan dalam hal hakikat. Kalau misalnya Ibu Rita diutus oleh Ibu Sonia ke Singapura, berarti apa? Ibu Rita ini diutus, kenapa? Karena beliau sekretaris gereja. Tapi Ibu Sonia yang utus, ketua majelis. Berarti lebih tinggi. Lebih tinggi apanya? Fungsinya di dalam strata bergereja. Tapi dalam hakikat, apakah hakikatnya kemanusiaan? Apakah Ibu Sonia lebih tinggi derajat kemanusiaannya dari Ibu Rita? Apakah derajat kemanusiaan Ibu Rita lebih rendah dari Ibu Sonia hanya karena Ibu Rita diutus? Tidak. Dalam strata pemerintahan Indonesia, Pak Prabowo itu lebih tinggi dari saya. Karena dia presiden, saya rakyat jelata, biarpun baju sama. Ya kan? Tapi dalam hal hakikat, Prabowo manusia, Esra manusia, setara. Saudara suami istri, siapa kepala keluarga? Suami kan? Berarti suami kemanusiaannya lebih tinggi. Istri kurang kemanusiaannya? Tidak. Itu hanya hierarki dalam rumah tangga. Tapi dalam hakikat, mau istri, mau pembantu, mau jongos, kemanusiaannya sama rata. Yesus memang merendahkan diri dalam rangka datang ke dunia. Tapi soal hakikat, dia sama dengan Allah Bapa. Tapi kan dia disebut anak. Saksi Yehova bilang, mana anak? Ada anak yang sama tua dengan Bapa. Pasti anak itu lebih muda dari Bapa. Makanya Yesus tidak sekekal Bapa, kata saksi Yehova. Tapi salah. Karena kata, saudara lihat ya, setiap kali Yesus omong bahwa dia anak Allah, Allah itu Bapanya, kayaknya reaksi orang Yahudi terlalu keras ya. Coba lihat Yohanes 10:29. Bapakku berarti omong Allah itu Bapa, memberikan mereka padaku. Ayat 30, aku dan Bapa satu. Tiba-tiba reaksi orang Yahudi, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Sekarang kira-kira kalau Tofel menyanyi, aku anak Allah, engkau anak Allah, kira-kira orang Yahudi angkat batu lempar dia? Tidak. Bukankah kita semua juga anak Allah? Tidak ada yang lempar batu kita. Daud itu anak Allah, Salomo anak Allah. Semua orang Yahudi, orang Israel itu juga anak Allah. Tapi kenapa begitu Yesus omong aku anak Allah, mereka mau angkat batu lempar dia? Lebay amat. Tapi apakah memang mereka terlalu lebay? Terus ayat 32, kata Yesus pada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Lagi-lagi dia omong Bapa. Pekerjaan mana di antaranya yang menyebabkan kau melempari aku? Perhatikan jawaban mereka. Jawab orang-orang itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kenapa mereka bisa pikir begitu? Oke, sekarang Matius 26. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah pada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, kau telah mengatakannya. Itu artinya ya. Begitu, jawab begitu, imam bilang apa? Dia menghujat Allah. Untuk apa lagi perlu saksi? Sekarang kamu telah dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu? Mereka jawab, dia harus dihukum mati. Kalau begitu, agak aneh ya. Ketika Yesus mengaku diri anak Allah, dalam pikiran orang Yahudi, kamu menganggap diri sama dengan Allah. Dan itu hujatan. Hukuman untuk penghujat mati. Ada apa di balik istilah anak Allah ini? Yohanes memberikan penjelasan. Yohanes 5:18. Orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya karena
dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, berarti dia anak. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kata Yunani untuk menyamakan adalah isos. Dan isos itu menyetarakan, menyejajarkan. Makanya dalam King James dibilang making himself equal with God. Membuat dirinya setara dengan Allah. Kalau begitu, anak Allah setara dengan Allah. Seperti anak manusia setara dengan manusia. Karena anak manusia kan manusia juga. Anak manusia itu bukan buaya. Anak manusia itu bukan cocor bebek. Anak manusia itu manusia. Anak Allah itu Allah. Maka Yesus anak Allah, dia tidak lebih rendah derajatnya dari Bapa. Paving. Dalam karya keselamatan, segala sesuatu berasal dari Bapa. Dilaksanakan oleh anak, diterapkan oleh Roh Kudus. Sang anak yang diutus itu bukan pelayan yang lebih rendah, melainkan Allah sejati yang sehakikat dengan Bapa. Saudara, Yesus itu kan penyelamat. Matius 1, dialah yang menyelamatkan umatnya. Lukas 2, juru selamat yaitu Kristus. Tadi di perjanjian lama hanya Allah juru selamat. Kalau sekarang Yesus menyelamatkan dan Yesus bukan Allah, berarti ada non Allah yang bisa menyelamatkan. Justru sebaliknya, karena PL bilang hanya Allah satu-satunya juru selamat, sekarang PB bilang Yesus juru selamat, artinya apa? Yesus itu Allah. Kesimpulannya kan harus begitu. Yang kedua, sang agen ini perlu datang ke dalam dunia. Lihat ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Tadi saya bilang dunia itu planet bumi. Berarti untuk menyelamatkan manusia, Yesus perlu datang ke dunia. Karena perlu datang ke dunia, maka dia lahir dari seorang manusia, Bunda Maria, yang bulan depan kita rayakan dalam peristiwa Natal. Kenapa tidak langsung menyelamatkan saja pakai acara datang ke dunia? Kan Allah Maha Kuasa, tinggal selamatkan saja. Begitulah tantangan orang Islam. Tapi tidak bisa. Allah tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa tanpa datang ke dunia. Dengan kata lain, Natal itu wajib terjadi. Anak Allah itu harus jadi manusia. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, karena yang berdosa itu manusia. Ibrani 2:17, itulah sebabnya maka dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Harus disamakan. Itu berarti untuk menjadi penebus, dia harus jadi manusia. Dan kedua, ingat, dia jadi manusia untuk apa? Menanggung hukuman orang berdosa. Hukumannya apa? Mati. Kejadian 2:17. Pada hari yang kau makan, pasti yang kau mati. Upah dosa ialah maut. Maka kalau juru selamat mau menebus, juru selamatnya harus mati. Tapi tidak boleh hanya mati biasa, mati darahnya harus tercurah. Karena tanpa penumpahan darah tidak bisa ada pengampunan dosa. Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kalau begitu sekarang begini. Kalau Allah mau menyelamatkan manusia lewat anaknya, tidak bisa anaknya tetap di surga. Anaknya harus masuk ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, lalu harus mati dan tumpahkan darah. Harus manusia, harus mati, harus tumpah darah. Kira-kira tiga ini bisa terjadi kalau anak Allah tetap di surga? Tidak bisa. Maka dia harus datang. Maka itu sudah dinubuatkan. Lihat Ibrani 10:5. Karena itu ketika dia masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Harus ada tubuh. Letham. Tidak ada penebusan tanpa inkarnasi. Sang anak harus menjadi manusia, supaya dalam natur kita, dia mempersembahkan kematian yang menebus, dan membawa natur itu masuk ke hadirat Bapa. Itulah sebabnya Yesus harus mati. Karena rencana Allah, bukan karena tragedi sejarah, bukan karena rencana iblis. Tapi setelah dia di atas ini, darahnya dicurahkan. Begitu darahnya dicurahkan, sudah selesai. Maka Natal bukan pilihan. Natal kewajiban mutlak. Kalau memang
manusia mau selamat. Terakhir, melalui sang agen inilah dunia diselamatkan. Ayat potongan terakhir ayat kita. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi dunia yang berdosa diselamatkan oleh Dia. Sang anak Allah, sang agen keselamatan itu. Diselamatkan dengan cara apa? Saya bagi dua. Pertama, secara objektif. Secara objektif, anak itu harus menyelamatkan dengan cara mati. Ayat kita, ayat 17. Kita geser ke ayat 16, 15, 14. Sampai 14 dibilang, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan supaya orang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Berarti penyelamatan oleh sang anak itu harus terjadi kalau anak manusia ditinggikan. Nah, ditinggikan itu artinya apa? Sepanjang penggunaan kata ini dalam Injil Yohanes, kita tahu ditinggikan itu artinya naik salib. Lihat Yohanes 12, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, ayat 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Berarti ditinggikan itu mati, naik di atas kayu salib. Kalau begitu saudara-saudara, aspek objektifnya supaya dunia selamat, Yesus harus mati dan curahkan darahnya di atas kayu salib. Tapi ada subjektifnya. Yang kedua, subjektifnya apa? Konteksnya. Geser ke ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat 17 dan 18. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Lalu ayat 18. Barang siapa tidak percaya, dia berada di bawah hukuman. Yang percaya selamat, yang tidak percaya dihukum. Waktu Yesus datang pertama kali, Natal, memang bukan untuk menghukum. Ayat 17, bukan untuk menghakimi dunia. Tapi kalau datang untuk menyelamatkan ini, tidak membuat orang percaya, dia akan datang berikut lagi. Bukan lagi untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Calvin bilang, selama Kristus tetap di luar diri kita, dan kita terpisah dari Dia, segala yang telah Dia derita dan lakukan bagi keselamatan umat manusia tidak berguna bagi kita. Hanya bila Dia menjadi milik kita melalui iman, barulah kita menikmati buah karyanya. Kristus memang mati, aspek objektif. Tapi yang subjektif, kalau tidak dipercaya, tidak bisa selamat. Karena itu, bagi yang belum percaya, kenapa kamu terlalu bodoh dan tetap menunda-nunda kepercayaanmu? Yang selamatkan bukan karena agama kita, bukan karena baptisan kita, bukan karena tabiside kita, keaktifan plan kita. Hanya iman, terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang belum, percayalah. Yang sudah, penjelasan saya ini memberikan dasar yang kokoh supaya kamu tahu, kalau dihukum kamu layak, kalau diselamatkan itu tidak layak. Kalau kamu dihukum itu salah kamu, tapi kalau kamu diselamatkan itu anugerah Dia. Harus bersyukur, tidak ada habis-habisnya. Dan yang sudah percaya, berusahalah menyelamatkan orang lain dengan rajin memberitakan Injil. Saya keliling kemana-mana, pergi ke seluruh pelosok untuk memberitakan Injil dan menawarkan keselamatan ini. Allah mengutus anaknya dalam Natal. Seorang berkata, Natal dimulai dalam hati Allah. Itu lengkap atau sempurna hanya pada waktu itu mencapai hati manusia. Biarlah khotbah ini itu menjadi persiapan pranatal kita. Bahwa apalah artinya Allah jadi inisiator mengutus Yesus, tapi itu tidak pernah mencapai hatimu. Kamu tetap tidak selamat. Sayangnya waktu tidak cukup untuk tanya jawab. Ya, nanti sore saja saya layani dalam tanya jawab. Tuhan memberkati kita. Amin.